kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh belas kasihan kepada kami. Rahmat-Mu luar biasa, tidak pernah berakhir dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ada di sini menyatakan rasa syukur kami sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Gembala Agung yang luar biasa menuntun kami hari demi hari. Bahkan juga langkah demi langkah hidup kami, ada suka, ada duka, ada untung, ada rugi, ada sehat, kadang sakit, ada jatuh bangun dalam berbagai pengalaman hidup kami. Engkau Tuhan selalu hadir di setiap musim hidup kami. Dan hari ini kami ada di sini menyatakan syukur kami dalam ibadah, pujian, doa, tetapi juga saatnya kami dengar firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, pendengaran kami, seluruh perasaan kami, konsentrasi kami, malah persiapkan dengan baik menyambut firman-Mu pada saat ini. Kepada hamba yang Tuhan juga berdiri menyampaikan, kami semua sama di hadapan firman. Kami orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak paham akan kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Tuhan menuntun hamba, dan kuduskan hamba, beri hikmat urapan-Mu menyertai setiap kata demi kalimat yang keluar dari mulut ini, dalam pengurapan dan kontrol serta kendali Tuhan. Setiap kami hadir dalam ibadah ini tak terkecuali, seorang pun tidak boleh pulang dengan hampa kosong. Semua kami boleh terisi, terpenuhi, terberkati, dan dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, diberi pengharapan baru dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami izinkan kuasa lain manapun iblis setan intervensi firman Allah, cara bentuk apapun, kami tolak itu keluar dari ruangan ibadah kami, pakai ruangan hati kami. Roh Tuhan kami undang untuk hadir menguasai ruang ibadah ini, juga setiap ruangan hati dan pikiran kami. Bicara bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya dalam nama Kristus yang punya firman itu sendiri. Kami siap mendengarkannya. Haleluya, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini bersyukur sekali saya boleh berjumpa dengan saudara sekalian di tempat ini. Sangat beruntung ketika Ma ini menghubungi kemarin. Memang puji Tuhan hari ini pas free juga ya. Jarang, lebih banyak ketika dihubungi itu selalu tabrak orang lain sudah dahulu jadwalnya. Tapi kali ini luar biasa. Saya juga senang ketemu air hidup karena sudah lama saya itu tidak menikmati air hidup, jadi saya rindu. Hari ini kita sama-sama menikmati air hidup, air surgawi dalam persekutuan ibadah yang terjadi sore ini, tapi juga mendengarkan firman Allah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang punya pelayanan, juga pengurus penunggu kekedian, keluarga besar air hidup yang memberi kami kesempatan untuk hadir hari ini. Mestinya saya dengan istri, tapi istri lagi kurang sehat. Ya, mata dadio kok apa? Mata dua-dua apa bengkak itu. Saya bilang, mama minta ampun dosa mata. Saya manggil, sama mama main mata deh, kok main mata dan bapak juga bukan mata. Saya tadi saya doakan dia rindu ikut, tapi ada bengkak ya, merah-merah bengkak. Saya bilang, aduh ini ya, doakan supaya ke depan kami ada lagi kesempatan bersama-sama kita hadir saling mendukung satu dan lain. Baik, saudara, saya tadi agak terlambat ya, karena baru habis pergumulan persiapan dengan tim anugerah di belakang sini, Majuis, untuk kita berangkat ke Alor nanti awal bulan tanggal 6 sampai tanggal 10 kurang lebih ya, bulan April kita ada di Kabupaten Alor ke Klasis Alor Timur Laut. Kita akan ada di satu gereja sana. Saya menjadi salah satu pembicara yang dilibatkan dalam tim ini, dan kami pergumulan habis tadi. Saya sampai rumah sudah hampir jam 4. Belakang terlalu capek, dulu dari pagi, jadi saya masih sorong sedikit, bangun mandi ya, macet di jalan ya, sampai sini sudah terlambat ya, masih sudah pujian penyembahan ya. Tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk kita jumpa satu dan lain. Baik saudara, saya tidak akan khotbah dari bagian yang lain kecuali mempersiapkan kita untuk memahami dengan baik dalam perayaan minggu-minggu sengsara ini menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22, kita lihat ayat 64 sampai selesai itu. Satu perikop itu, Petrus menyangkal Yesus itu. Ya, sampai berapa itu? Sampai 62. Iya. 54 sampai 62 maksud saya. 54 sampai 62. Iya. Saya jam kita makin berdiri. Petrus akan menyangkal Yesus. Kita baca bersama-sama. Petrus menyangkal Yesus. 1, 2, 3. Lalu Yesus
giring ke rumah besar dan betul menuju jadi jauh. Orang-orang mengelilingi. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di tengah api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikian, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita ada dalam satu topik pembacaan firman Allah. Satu bagian pembacaan yang sudah banyak kali kita baca, kita dengarkan. Bahkan di antara kita ada yang sudah menyampaikannya dalam kesempatan ibadah-ibadah yang lain. Tapi tidak salah juga dalam menjalani minggu-minggu sengsara, kita juga perlu belajar lagi. Ada hal yang perlu menjadi perhatian perenungan kita hari ini. Tokoh yang menonjol dalam cerita ini adalah tokoh Petrus. Dan ada juga tokoh Yesus dan juga orang-orang lain di sekitar mereka. Ya. Waktu Yesus diperiksa, Yesus diadili, ya. Petrus memang mengikut, tetapi dia mengikutnya dari jauh. Ya. Semangat Petrus sewaktu belum terjadi peristiwa itu, Petrus dengan berapi-api, dengan bersemangatnya. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal yang sama, Petrus punya janjinya luar biasa. Sekalipun mereka semua tergoncang iman, tetapi aku tidak, sekali-kali tidak akan tergoncang. Jangankan meninggalkan engkau, masuk penjara pun aku siap, bahkan mati sekalipun. Banyak ayat yang berbicara tentang pernyataan-pernyataan Petrus itu yang bersemangat. Ya. Tapi saudara-saudara, antara kata dan realita sungguh sangat tidak seiring sejalan. Apa yang dikatakan oleh Petrus sebelum peristiwa penangkapan Yesus sampai pada pemeriksaan kasus Yesus, ya, pengadilan, dijatuhi hukuman mati dan seterusnya. Ternyata antara kata dan fakta tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Malah Yesus sudah omong memang, Petrus engkau boleh berjanji, tapi saya mau bilang engkau, ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau juga akan menyangkal aku 3 kali. Malah dia bilang tidak mungkin itu. Ya. Saudara-saudara, tapi akhirnya juga terjadi apa yang Yesus katakan. Bahwa 3 kali berturut-turut Petrus ditanya. Orang-orang yang mengenal persis siapa Petrus itu. Karena mereka kurang lebih 3,5 tahun berjalan bersama-sama melayani dengan Yesus. Dan banyak orang yang sudah kenal, baik orang kota, orang desa. Waktu itu banyak orang yang kumpul untuk menyaksikan pengadilan Yesus, pemeriksaan kasus Yesus. Dan banyak orang dari berbagai tempat. Dan sungguh mereka mengenal dan tanda betul siapa Petrus itu. Waktu mereka bertanya, berganti-gantian 3 kali berturut-turut, malah Petrus selalu mengelak dan mengatakan, saya tidak kenal orang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya bahwa dalam pembacaan kita hari ini membuktikan kegagalan seorang
Petrus yang adalah murid yang luar biasa, terkemuka, bahkan menjadi andalan daripada murid-murid yang lain. Dalam setiap kali mereka ada dalam berbagai kesempatan pelayanan, Petrus itu adalah seorang yang selalu diposisikan pada garda terdepan dalam setiap kesempatan pelayanan para murid bersama Yesus. Apa-apa saja Petrus yang harus bicara. Boleh dikatakan Petrus itu komandan, ya, daripada 11 murid yang lain. Tapi kali ini Petrus akhirnya juga gagal dalam hal tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Antara kata dan fakta justru muncul terbalik. Dan itu sangat mengecewakan Yesus. Bayangkan Yesus berharap kalau dapat Petrus tidak boleh jauh-jauh. Kalaupun Petrus dekat, paling tidak kedekatan Petrus itu membawa sebuah kesejukan tersendiri bagi seorang Yesus yang adalah guru mereka. Saudara, ya, faktor emosional itu juga berpengaruh, ya. Bayangkan kalau kita masuk rumah sakit tapi tidak ada keluarga yang datang besok kita. Wah, sakit dengan karena penyakit lagi, sakit hati lagi, saudara. Kecewa, sedih. Saya sudah sakit begini, tidak ada orang-orang yang saya kenal yang dekat dengan saya, keluarga saya yang terdekat, tidak ada yang datang besok saya. Saya yakin walaupun penyakit tidak terlalu parah, tapi karena sakit hati, sedih, kecewa, penyakit akan tambah parah. Kalaupun dia kena satu kasus dan dia masuk sel atau masuk lapas di Penfui, dan dalam proses menuju ke sana dan tidak ada keluarga yang dekat sama dia, saya yakin dia akan tambah stres tinggi-tinggi. Dan banyak orang yang kita tahu di sekitar kita, faktor-faktor yang demikian, kurang ada kepedulian, kurang ada kedekatan dengan orang-orang terdekat, itu bisa membawa dampak tersendiri bagi orang yang menjalani persoalan itu, kasus itu. Betapa pentingnya kita berharap orang-orang terdekat kita bisa mendampingi kita saat-saat yang sulit. Dan itu juga paling tidak diharapkan oleh Yesus sebagai manusia sempurna waktu itu. Sebagai manusia 100% dia berharap para murid itu bisa dekat dengan dia. Yang lain sudah kabur semua, tinggal Petrus masih ikut tapi dari jauh. Sudah dari jauh melihat, dari jauh lagi menyangka lagi. Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya hati Yesus ketika menyaksikan sikap dan gaya hidup seorang Rasul Petrus. Yang pasti bahwa Petrus akhirnya gagal mempertahankan apa yang dia katakan. Saudara, kita kaji lebih jauh dalam hidup kita. Ada saat-saat titik tertentu dalam hidup ini kita begitu semangat, kita begitu setia, beribadah, bersekutu, melayani, ya. Tapi ada titik tertentu yang terendah dalam hidup kita. Terkadang, ya, akhirnya kita bisa saja tinggalkan apa yang menjadi kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Tapi hari ini saya akan bawa kita untuk merenung. Memang sangat jelas Petrus gagal. Petrus mengalami kejatuhan yang sangat mendalam, ya. Menyangkal Yesus sampai 3 kali. Orang bertanya dia sangkal sampai 3 kali. Begitu. Tetapi kita akan lihat bagaimana rahasianya sehingga Petrus akhirnya juga dipulihkan kembali. Beda dengan Yudas. Yudas melakukan pengkhianatan kepada Yesus, tapi Yudas tidak sempat mengalami pemulihan kembali. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ayat-ayat yang sangat jelas berbicara tentang Yudas. Kalau mau dibilang berkhianat dan menyangkal sama 50-50. Tetapi yang beda ialah walaupun antara Petrus dan Yudas mengalami kegagalan benar, mengecewakan hati Yesus, tetapi yang bikin beda adalah Petrus akhirnya dipulihkan kembali. Walaupun sempat gagal. Yudas juga gagal. Tapi sayang 1000 sayang, Yudas tidak mengalami pemulihan kembali. Amin. Ya, kita akan lihat itu, saudara. Kita akan bertanya, apa rahasianya? Bagaimana sehingga
Petrus akhirnya dipulihkan kembali. Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Sebelum saya lebih jauh berbicara tentang rahasia, bagaimana sehingga dia mengalami pemulihan. Saya tunjukkan ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pemulihan Petrus. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan terus kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Kata Yesus terus untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Lanjut ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka berkecillah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Saudara perhatikan, setelah Yesus bangkit dari antara kematian setelah kurang lebih 3 hari, dia ada di alam maut, dia bangkit kembali. Pertama-tama Yesus harus berjumpa dengan Petrus dan kawan-kawan yang ada di pantai Tiberias. Kalau kita baca perikopsnya, mereka ada lagi asik di pantai Tiberias, pergi mencari ikan, tapi yang ada adalah mereka gagal, tidak dapat seekor pun juga. Ya. Yesus datang kepadanya bertanya, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada Tuhan. Dan seterusnya. Akhirnya Yesus memberikan kepada mereka keberhasilan dapat ikan dan seterusnya. Setelah sarapan, ayat 15 tadi, setelah Yesus beri mereka makan roti bakar, ikan bakar. Waktu itu ikan bakar di Niniwe belum ada, ya. Tapi langsung ada ikan bakar di pinggir pantai itu. Luar biasa. Yesus punya cara itu hebat. Mendatangi mereka, menjamu mereka, memberi makan kepada Petrus dan kawan-kawan. Mereka bikin reuni kembali, ya, membuat akrab kembali relasi mereka yang terputus, yang tercerai-berai karena peristiwa penangkapan di Taman Getsemani kepada Yesus sampai pada penyaliban di Golgota dan matinya Yesus. Para murid tercerai-berai. Petrus hanya sempat kumpul berapa orang. Mereka pergi ke pantai, refreshing lah paling tidak. Karena mereka stres, tingkat tinggi, kecewa, putus asa. Mereka depresi. Mereka hilang keseimbangan karena peristiwa guru mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pergi refreshing di pantai Tiberias, pantai yang dulu pernah mereka ada di sana. Kembalilah mereka ke sana. Sekalian lepas kejenuhan, lepas lelah, refreshing. Bagaimana supaya melupakan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi hari kemarin. Tapi ternyata di sana mereka tidak dapat ikan, mereka gagal. Datanglah Yesus ketika Yesus bangkit dari antara kematian. Berjumpa mereka, beri makan kepada mereka. Setelah itu Yesus mulai bertanya, ayat 15 sampai 17. Dia tidak tanya yang lain. Yang lain itu gampang, mereka akan ikut saja. Yesus tanya langsung kepada Petrus yang komandan mereka, ya, menjadi komandan mereka. Kenapa Yesus tanya Petrus sampai 3 kali? Hanyalah untuk mengimbangi kembali Petrus, memulihkan kembali Petrus. Jatuh 3 kali penyangkalannya kepada Yesus. Amin, God. Ya. Dia 3 kali mengeluarkan kata penyangkalan. Yesus juga bertanya kepadanya 3 kali kata mengasihi. Begitu. Jadi Yesus harus tanya dia 3 kali juga. Karena sebagaimana lu menyangkal sama Yesus 3 kali, 3 kali juga Yesus tanya dia. Ya. Hanya soal kasih. Sebab kalau orang yang mengasihi Tuhan 100% dalam hidupnya, mustahil dia ada penyangkalan kepada dia yang mengasihi dia. Amin. Amin. Ya.
Saudara perhatikan, Yesus tidak tanya perkara yang lain. Dia hanya tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Sebab kalau Petrus mengasihinya tidak 100%, maka ada potensi satu waktu dia bisa lagi kumat penyangkalan itu. Tapi Yesus bertanya tentang hal kasih ini, perkara kasih ini, soal kasih ini, sampai 3 kali adalah supaya bagaimana memulihkan kembali kejatuhan Petrus, mengangkat dia kembali kejatuhan karena penyangkalannya kepada Kristus, lalu menyegarkan kembali kasih Petrus yang telah pudar, bahkan bisa saja hilang dari Yesus. Dan saudara, pertanyaan yang pertama, kedua Petrus masih jawab, masih enteng. Tapi pertanyaan pada poin yang ketiga, maka sedihlah hati Petrus. Ini berarti dia jawab bukan dari bibir saja, tapi mulai dari hati. Karena kalau dia sedih itu berarti hatinya, soal hati. Orang kalau hati tidak remuk, itu duduk dia sana ada ujung angin yang air mata keluar, itu menangis. Apa orang biasa bilang air mata? Ada sih pernah alam air mata buaya kau belum? Berhadapan dengan orang yang air mata buaya pasti itu. Ya. Tapi yang pasti sedihlah hati Petrus pada pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya, berbicara sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan. Petrus menyatakan kasihnya kepada Yesus secara sungguh-sungguh 100%. Makanya saudara, dalam sejarah mencatat akhir hidup Petrus itu ketika dia lari keluar dari kota Roma. Dia takut karena nanti dibunuh oleh kaisar waktu itu. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya, mengingatkan kembali apa yang dia pernah katakan, mengasihi Yesus. Lalu dia kembali masuk ke dalam kota dan dia menyerahkan dirinya kepada penguasa waktu itu. Dia bilang, saya siap disalibkan, tapi jangan seperti posisi guru saya. Saya mau disalibkan terbalik. Kalau guru saya kepalanya ke atas, kaki ke bawah, biarkan saya sebagai rasa hormat kepada junjungan saya disalibkan terbalik. Biarkan kaki saya ke atas, kepala saya ke bawah. Saudara bisa lihat, bisa cek itu sejarah. Akhir hidup dari seorang Rasul Petrus itu ada. Disalibkan terbalik karena dia ketakutan dengan penguasa rezim waktu itu yang sangat otoriter, menghalangi pemberitaan Injil. Disampaikan para rasul termasuk Petrus, berhadapan dengan penguasa waktu itu, taruhannya nyawa. Petrus ketakutan mau lari keluar dari kota Roma. Tapi akhirnya dia kembali dan menyerahkan dirinya. Dia diingatkan kembali tentang bagaimana janjinya untuk mengasihi Tuhan. Dia tidak mau lagi kedua kalinya. Hanya karena apa saudara? Hati sudah melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kecil kemungkinan untuk ada penyangkalan. Tapi kalau hati belum mengasihi Tuhan, bagaimana bisa mengalami pemulihan? Saudara, itu hal yang pertama. Bagaimana seorang Petrus bisa dipulihkan dari kejatuhannya karena penyangkalan kepada Yesus? Petrus hatinya luar biasa. Hatinya begitu dijamah oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan adalah sebuah awal dari sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ya. Dalam diri seseorang yang mengalami kejatuhan, Tuhan mau kasih yang mula-mula kembali, disegarkan, ya, dipulihkan kembali. Dan waktu Yesus bangkit dari antara kematian, Yesus mendatangi para murid termasuk Petrus ini. Hatinya disentuh oleh Tuhan, ya. Dicamah oleh Tuhan, hatinya remuk dan mulai mengasihi Tuhan.
Artinya mengasihi Tuhan. Itu awal dari sebuah pemulihan. Ya. Hati Petrus mulai mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, kita lihat dalam pembacaan kita tadi hal yang kedua. Kenapa dia bisa dipulihkan kembali? Bukan soal hatinya mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua saudara, perhatikan bersama saya. Dalam ayat yang kita baca dari 61, coba kita lihat. Ya. Tuhan memandang Petrus dan teringatlah Petrus. Ya. Akan apa yang pernah Tuhan katakan kepadanya sebelum ayam berkokok dan seterusnya. Ya. Perhatikan ini saudara. Tuhan memandang Petrus dan Petrus langsung teringat kepada apa yang Yesus pernah katakan. Saya senang ini, teringat ini. Hal yang kedua saudara, ternyata Petrus kenapa bisa dipulihkan kembali? Karena Petrus ini seorang yang luar biasa. Saya lihat di sini dia seorang yang cepat sadar. Ya. Teringat sama dengan sadar kembali. Ya. Kalau sebelumnya kenapa dia menyangkal? Karena dia tidak sadari. Dia tidak teringat apa yang pernah Yesus katakan. Orang kalau mudah lupa firman Tuhan itu potensinya besar untuk menjadi seorang yang menyangkal Tuhan. Usahakan supaya kita jangan mudah lupa pesan Tuhan. Ya, amin, kok amin. Ya. Petrus kenapa dia bisa menyangkal? Karena dia mudah lupa pesan Tuhan. Mudah lupa kata-kata firman yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Waktu setelah ayam berkokok, Tuhan hanya memandang kepada dia. Dia sadar dan langsung teringat apa yang pernah Yesus katakan kepadanya. Saudara-saudara, ini poin yang kedua, bagaimana supaya dia menjadi seorang yang dipulihkan kembali. Dia cepat sadar dan teringat apa kata Tuhan. Dibanding dengan Yudas, Yesus sudah peringatkan dia, mana dia sadar. Malah para murid bilang, kira-kira di antara kami siapa yang akan berkhianat kepadamu, siapa akan menjual engkau? Yesus bilang, orang yang kepadanya kuberikan roti yang setelah kucelupkan ke dalam apa nama itu? Gelasku apa itu? Pinggan ini, dialah orang yang akan menyerahkan aku. Karena ada ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Tapi bukannya si Yudas mendengar kalimat itu dan dia seperti Petrus, oh iya ya, ini pasti menunjuk saya. Malah dia juga gaya-gaya bilang, bukan aku guru, bukan aku toh, saya kan bukan toh. Ya. Para Yesus sudah bilang, orang yang kepadanya kuserahkan roti ini, dialah yang akan berkhianat kepadaku, dialah akan menjual aku. Tapi respon daripada seorang Yudas ternyata tidak seperti si Petrus ini. Petrus ini cuma Tuhan memandang saja. Tuhan tidak omong apa-apa. Dia langsung sadar. Si Yudas malah tidak. Yesus sudah omong terang-terang, jelas-jelas juga. Tetap tidak sadar. Malah dia terus ya, kelihatannya ya, tidak ada bermasalah begitu. Bukan saya guru. Bukan saya juga toh. Saya juga bukan yang menjual toh. Begitu. Saudara, dari hal yang satu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita jujur, siapa sih? Saya khotbah juga. Namanya perjalanan kita masih panjang. Karena kadang kita punya titik terendah dalam hidup ini. Kita lemah, kita gagal. Ya. Menyangkal Yesus bukan kita langsung pergi pindah agama. Itu salah satu. Tapi menyangkal Yesus bisa kita berubah setia dengan Yesus. Itu sudah dalam posisi penyangkalan itu. Ya. Kita jangan ngomong penyangkalan itu ketika kita ya, pindah agama, tukar nama ke nama lain. Nah itu baru menyangkal. Ya, sudah tidak setia lagi beribadah, sudah tidak datang ibadah, sudah hilang semangat bersekutu dengan Tuhan. Itu sudah mulai itu. Ya, langkah-langkah menuju kepada penyangkalan itu. Tapi dengar baik, Tuhan butuh kita belajar dari sosok Petrus. Memang di satu sisi dia gagal, tapi kelebihan dia adalah
Cuman Tuhan memandang kepadanya, dia langsung sadar dan teringat apa yang pernah Yesus katakan berapa waktu yang lalu. Artinya saudara, hal yang kedua Tuhan bilang sama kita. Ada kalimat yang indah yang saya senang. Dia bilang begini, kesadaran sekejap lebih berharga daripada penyesalan yang terlambat. Seketika sadar itu lebih baik daripada menyesal tapi waktunya sudah berlalu. Saya tunjukkan dalam Matius 27. Itu terjadi dengan seorang tokoh Yudas, ya. Dia menyesal tapi terlambat. Matius 27 ayat 1 sampai ayat 5. Silakan seorang baca dengan cepat. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara-saudara perhatikan, ternyata dalam bagian 5 ayat itu kita lihat, memang Yudas sempat menyesal. Kenapa saya bisa serahkan orang yang tidak bersalah kepada para imam untuk menjatuhi hukuman mati kepadanya? Dia menyesal atas keputusannya bersekongkol dengan para musuh-musuh Yesus dan menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia langsung menyesal dan mau kembalikan itu uang hasil transaksi antara dia dan para imam kepala dan juga pengawal bait Allah dan seterusnya. Tapi mereka bilang, itu urusanmu bukan urusan kami. Dia lemparkan itu uang, lalu dia pergi dan gantung diri, bunuh diri. Ini kan tidak ada kesempatan untuk pemulihan lagi. Dia menyanyiakan kesempatan itu. Kalau saudara baca dalam Yohanes 13 itu ayat 26 tidak salah, coba kita lihat dulu. Yohanes 13 26 27 coba. Silakan tolong baca. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas memberikan roti itu, menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Coba ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara-saudara, aneh juga ini si Yudas ini. Saya yakin kalau waktu itu dia sadar seperti Petrus, tidak akan terjadi bunuh diri lah. Tapi dia sia-siakan kesempatan itu, dia lewatkan. Yesus sudah berusaha memperingatkan sama dia. Yesus bilang, orang yang kepadanya kucelupkan roti dan kuberikan kepada dia, dialah orangnya. Tapi respon Yudas adalah setelah terima roti itu, kerasukan setan, lalu dia pergi meninggalkan kumpulan para murid bersama Yesus saat itu. Dia tidak duduk makan bersama-sama dengan mereka lagi. Dia mulai terpisah jauh. Dia tidak menghargai peringatan dan perkataan Yesus itu. Dia menyanyiakan itu, saudara. Akhirnya susah sendiri, ya, sial menimpa hidupnya. Yesus berupaya semaksimal mungkin mencegah langkah Yudas dalam kata-kata memperingati sama dia. Tapi apa mau dibilang? Yudas sudah punya pilihan tersendiri. Beda dengan si Petrus ini. Yesus tidak bicara apa-apa untuk kasih ingat sama dia. Cuman dengan memandang dengan tatapan mata Yesus, dia langsung sadar, teringat kembali apa kata Tuhan. Sadar seketika,
Luar biasa. Lebih baik cepat sadar daripada kita menyanyiakan masa anugerah ini. Satu waktu penyesalan itu ada, tapi semua telah berlalu. Hari ini banyak orang tidak begitu menghargai nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan. Tidak tahu sadar dalam menjalani hidup ini. Banyak orang memilih jalan pintas, jalan kejahatan hari ini karena tidak sadar. Sudah diperingati oleh orang terdekat pun tidak peduli. Saya sering khotbah di lapas kelas 2 Apen Fui dan bertemu dengan orang-orang narapidana di sana. Masuk di sana dulu baru mulai ada timbul penyesalan. Saya berapa tahun lalu saya pernah khotbah, ternyata ada marga selan 3 orang di dalam. Dia datang mengaku bilang, "Bapak, kami Juselan." "Hai, kamu Juselan, berapa orang kamu?" "Kami 3 orang." "Hai, kamu 3 memang? Kenapa kamu selan bikin malu saya di sini?" "Saya khotbah tadi luar biasa, kamu selan." Ya. Dia bilang, "Saya tanya satu, kenapa kamu di sini?" "Saya potong sapu istri." "Hai, lu potong istri? Lu tidak suka nak suruh dia pulang, Bapak jangan potong orang puana. Dulu kau baru suka, kau pun menosos setengah mati, mau pergi cepat menikah. Nikah habis tidak suka, potong sama dia. Nah, sekarang mana sekarang?" "Saya menyesal, Bapak." "Oh, sudah di sini baru menyesal. Saya rencana keluar ini, saya harus cari sapu istri, saya mau berdamai dong." "Oh, nah tapi bertobat dulu, betul-betul." Yang satu, "Kenapa kamu ada di sini?" "Kami apa masalah batas tanah." "Woi, lu merau ini tanah dunia mau bawa di mana? Batas tanah saja kamu baku potong, saudara, bagaimana?" Yang satu lagi bilang apa, pelecehan seksual. Kamu kasus-kasus kelas tinggi semua ini. Selan memang apa kok Marga selan ini saya baru khotbah luar biasa altar call berselan 3 memang di dalam. Aduh. Saya bilang saya tumpang tangan, saya doakan mereka di konsistori, di gereja Elim di lapas itu. Ada yang pernah masuk, bukan masuk karena kasus, masuk karena pelayanan mungkin, pasti tahu. Ya. Ada gereja Elim di dalam lapas itu. Gereja besar. Ya. Waktu setelah Covid saya masuk khotbah sudah lebih besar lagi. Hampir sama besar dari Peniola Babong, ya. Berarti jemaatnya tambah banyak itu. Ya. Jemaat kasus banyak. Memalukan kita orang Kristen, tambah banyak ya. Pemerintah mulai pukul di gedung tambah besar. Malah penuh lagi. Ada yang dulu di luar, di teras-teras, di samping, di depan. Oh, jemaat terlalu full di dalam ya. Waduh, luar biasa. Saudara, saya omong ini karena apa? Orang waktu bikin kejahatan, bikin dosa, mereka tidak sadar. Iblis bikin tumpul perasaan mereka. Mereka mati rasa, bunuh istri, bunuh anak, bunuh suami, bunuh saudara, bunuh orang tua. Ya, ada di YouTube ada pembunuhan, Anda bunuh dia pembapa di Amarasi, di mana itu? Oh, naik message sana, saya mau lihat itu. Oh, dia jago, viral di YouTube. Timur muka tidak jelas ini. Coba viral di YouTube karena bikin hal baik, seperti memang mengimbangi ya. Timur Amarasi terkenal di dunia internasional karena itu nono itu ya. Makanya diharuskan semua harus ini sekolah pagi-pagi, makan marungga semua. Karena nono juga bangun pagi-pagi, akhirnya gubernur perintah semua harus sekolah jam 5 pagi. Nono makan marungga, maka semua harus makan marungga ya. Ya. Nono mengharumkan nama NTT di dunia internasional karena kepintarannya. Tapi ada satu Amarasi muncul kemarin dulu. Dia bunuh dia pembapa itu anak. Dia juga viral, mengimbangi, bahkan melewati Nono lagi. Tutup buangnya Amarasi tenar. Karena kepintaran, kecerdasan, dia muncul, dia bunuh dia pembapa. Dia juga tenar juga. Kita orang Kristen ini, aduh, kasihan juga ya. Coba kita terkenal karena hal yang positif. Wow, mantap. Tapi orang sekarang lebih suka terkenal karena hal yang negatif. Ini namanya tidak sadar ini. Iblis sementara punya rancangan untuk membunuh, membinasakan. Setiap orang-orang percaya hari ini lewat berbagai cara seperti itu. Belajar dari tokoh seorang, Petrus tadi. Hanya tatapan mata Yesus kepada dirinya, dia langsung teringat, langsung sadar dan teringat. Ya. Karena itu saudara, ketika engkau dengar khotbah, engkau dengar nasihat, dengar teguran dari siapa saja dan di mana saja, kapan saja, berdoa supaya engkau sadar. Karena Allah sementara datang memperingati engkau lewat berbagai cara, lewat berbagai media yang Allah pakai. Allah tidak mau supaya engkau menuju jalan kebinasaan. Allah mau engkau menuju pada jalan keselamatan. Amin. Nah, begitu.
Jadi itu catatan kita yang kedua. Apa rahasianya sehingga Petrus akhirnya mengalami pemulihan meskipun dia gagal dibanding dengan seorang Yudas. Sama-sama gagal dengan Petrus, tapi karena dia ketika diperingatkan dia tidak sadar, dia menyanyiakan itu kesempatan anugerah yang Yesus beri kepadanya, dan akhirnya dia sendiri yang memilih jalan kebinasaan, tidak sempat mengalami pemulihan seperti Petrus. Yang ketiga yang terakhir, siapakah Petrus ini sehingga sekalipun di satu pihak dia gagal, tapi di satu pihak dia diangkat dan dipulihkan kembali, dipercayakan ya kepercayaan besar itu menggembalakan kawanan domba Allah sebagaimana yang tertuang dalam Kisah pasal 2. Saudara dilihat di sana ayat 42, coba ayat 42, Kisah 2 ayat 42, coba. Coba 40 coba. Mundur yang 40. Coba ayat 40 coba. Ya. Ya. 41. Iya. Saudara perhatikan di situ. Siapakah Petrus ini sehingga sekali mengajar, sekali berkhotbah pakai kira-kira berarti bisa lebih dari 3.000. Model perhitungan di Israel itu mereka hitung itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kira-kira 3.000 berarti hanya hitung laki-lakinya saja. Itu budaya mereka di sana. Makanya dipakai kira-kira ini bisa lebih dari 3.000. Artinya saudara, ini luar biasa penggenapan kata-kata Yesus kepada Petrus sewaktu dia dipulihkan kembali. Apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus dipulihkan kembali. Terbukti ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Dia dipenuhi Roh Kudus dan bangkit berdiri berkhotbah di Serambi Salomo. Sekali khotbah ribuan orang terima Yesus, terima itu pengajaran, beri diri dibaptis. Sejarah mencatat gereja mula-mula mulai berdiri adalah hasil dari khotbah Petrus. Amin, go amin. Ya kan begitu. Hanya karena dia dipulihkan kembali, hatinya mulai diubahkan untuk hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia sadar seketika, mengingat kembali perkataan Yesus itu. Kesadarannya itu mengubah haluan langkahnya, berbalik 180 derajat. Yang tadinya menuju pada kebinasaan, sekarang menuju pada kehidupan. Dia dipulihkan kembali hanya karena hatinya mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dia tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia peka merespon apa, sinyal apa yang diberikan oleh Yesus. Tatapan mata Yesus sanggup menyadarkan Petrus, mengingatkan kembali Petrus apa yang pernah Yesus katakan kepadanya. Yang ketiga yang terakhir, kita lihat dari pembacaan kita dari Lukas tadi. Pada ayat yang terakhir, ayat 62 ya. 62. Satu orang baca. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Laki-laki kok model begitu. Orang akan bilang Petrus itu akhirnya berjiwa apa ya? Bencongkah, membleka, apa lain, bancika. Tapi itulah Petrus pergi keluar, memisahkan diri dari keramaian di istana itu dan menangis dengan terisak-isak, dengan sedihnya luar biasa.
Hatinya remuk. Saya catat di sini, Petrus mengalami pemulihan kembali dari kejatuhannya. Karena Petrus itu memiliki hati yang lembut. Hati lembut. Dibanding dengan Yudas, hatinya keras. Yesus sudah peringatkan, omong ulang balik. Tapi Yudas tetap Yudas. Kenapa? Karena hatinya keras. Saudara bisa lihat, batu bisa di dalam air berbulan bahkan bertahun, bisa. Tapi mustahil air dalam batu itu. Karena batu tetap batu, air tidak bisa meresap masuk. Tapi kalau engkau isi kapas di dalam air, jangan omong lama-lama, detik saja, menit saja saudara lihat, dia sudah bercampur, air dan kapas itu sudah bercampur. Ya. Air bisa masuk dalam kapas, kapas juga bisa masuk dalam air. Begitu. Hati yang lembut itu Allah suka. Makanya saudara-saudara, kita pastikan bahwa pasti saat itu kita akan mengalami kejatuhan, kita mengalami yang namanya titik terendah dalam hidup ini. Tapi itu manusiawi. Itu ya. Silakan, itu manusiawi. Yang penting di sini milikilah hati yang seperti Petrus ini. Hati yang lembut. Dia begitu menyadari bahwa ternyata saya sangat mengecewakan guru saya. Hancur hati di hadapan Tuhan. Ya. Pemazmur bilang, coba kita lihat Mazmur 51 ayat 19 coba. Satu orang tolong baca. Mazmur 51 ayat 19. Akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Lanjut ayat 20. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Hati yang patah dan remuk atau hancur tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kata Daud kepada Tuhan, saudara-saudara, Daud juga pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, dalam perjalanannya bersama Tuhan. Dia jatuh berzina dengan istri orang, istri Uria dalam hal Batseba. Tapi ketika dia diperingatkan Tuhan, dia punya binatang, dia duduk di kaki Tuhan, dia hancur hati di hadapan Tuhan. Dan saudara ingat, Tuhan tidak pandang hina apa yang dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai kehancuran dan keremukan hati seorang Raja Daud di hadapan Tuhan. Dia berkabung, menangis histeris meraung di hadapan Tuhan, hancur hati di hadapan Tuhan, menyesali perbuatannya. Lalu Tuhan bilang, engkau tidak akan kuhukum, tapi anak hasil dari perkawinanmu dengan perempuan karena persinahan itu akan mati. Dan betul, anak itu tidak umur panjang, tidak hidup lama. Ya. Tuhan menghargai, mestinya Daud yang mati, tapi Tuhan menghargai pengakuan kepolosan dan kejujuran hati, ya, kelembutan hati di seorang Daud di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Tuhan mengangkat kembali Daud dari kejatuhan. Begitu pula dengan Petrus pun demikian. Petrus memang pernah jatuh, menyangkal 3 kali. Tapi hati yang remuk dan hancur, menangis, terisak-isak di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Pantas saja waktu dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan bertemu, Yesus bertemu dengan Petrus dan memulihkan kembali keadaannya, mengangkat dia dari kejatuhannya. Karena 3 poin ini yang membuat Petrus terangkat kembali dan dipulihkan. Dan bukti pemulihan kepada Petrus ketika dalam penjara Roh Kudus saya singgung tadi, dia bangun berdiri sekali khotbah, ribuan orang memberi diri bertobat dan dibaptis, gereja mula-mula berdiri. Hanya karena Allah membuktikan pemulihan itu dalam diri Petrus. Amin, saudara, amin. Ya, saudara mau dipulihkan Tuhan, amin. Ya, mau dipulihkan Tuhan, belajar dari 3 hal ini. Berikan hati yang mengasihi Tuhan. Biarkan hatimu mengasihi Tuhan. Miliki hati yang mengasihi Tuhan.
Dan yang kedua, ya, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Cepat sadar, jangan lewatkan kesempatan. Sadar, rebut kesempatan itu. Ya, jangan acuh masa bodoh, malas tahu. Nanti kesempatan telah berlalu menyesal, tapi sudah tidak ada lagi kesempatan. Rebut itu kesempatan pertama itu. Waktu Yesus tatap matanya kepada Petrus, dia rebut itu kesempatan. Dia cepat respon itu. Dia sadari bahwa Tuhan lagi memperingatkan sama dia. Dia teringat itu. Lalu yang ketiga, dia punya hati yang remuk di hadapan Tuhan. Hatinya lembut, dia tidak keras. Orang keras hati, kita mau doa hardik dia malah apa kalau dia keras, mati-mati. Hatinya keras itu susah. Tapi kalau orang hatinya lembut, saudara, kita tidak usah omong keras-keras, omong lembut saja bisa terima dengan baik. Kalau orang hati keras, lu keras, dia lebih keras lah, karena hati keras. Dasarnya hati keras. Saudara masih ingat banyak tokoh-tokoh Alkitab, termasuk tokoh Yudas, tokoh ini siapa ini? Raja Mesir, Firaun, ya. Hati keras. Akhirnya dia harus mati konyol di laut Teberau di sana, ya. Yudas pun demikian, karena hati keras, binasalah dia, memilih jalan kebinasaan, hati keras. Kalau orang hatinya lembut, saudara-saudara, modelnya seperti Petrus ini, sekalipun pernah jatuh, kelembutan hatinya, hancur hati di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai itu dan mengangkat dia kembali dan memulihkan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Apapun keberadaanmu hari ini, ya, bawalah sikap ini di hadapan Allah. Ya, miliki 3 sikap ini sebagai ada pada Petrus. Sejatuh-jatuhnya saudara seperti apa hari ini, dengar baik. Dia Tuhan pasti menghargai sikapmu di hadapan Tuhan. Hatimu mengasihi dia. Sadarlah, jangan membuang kesempatan itu. Cepat sadar. Waktu engkau dinasihati, ditegur, peringatkan Tuhan lewat cara apa saja. Cepat sadar. Yang ketiga, milikilah hati yang lembut. Saya terlalu percaya Tuhan yang pernah memulihkan keadaan daripada Petrus dan mengangkat dia dari kejatuhannya. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Dia pasti berjumpa dengan saudara dengan caranya tersendiri. Dia angkat saudara, dia pulihkan keadaanmu, dan dia beri engkau kepercayaan yang besar. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya tidak berbobot, tidak berkualitas, Petrus akhirnya dipulihkan, diangkat, dipercaya, dan khotbahnya berkualitas, pengajarannya berbobot, kehidupannya berdampak. Lewat dia ada ribuan orang berjumpa Tuhan dan diselamatkan menjadi belangan-belangan orang-orang masuk surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangannya. Haleluya. Saya percaya hari ini dia ada di sini, Yesus ada di sini, dan dia siap berjumpa dengan saudara. Apapun keberadaanmu, engkau anak muda, engkau bapak, engkau ibu yang datang ibadah hari ini, bahkan yang sementara mungkin mengikuti lewat media yang sementara muat hari ini. Sejauh engkau dengarkan firman Tuhan hari, di mana saja engkau berada, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang remuk, dengan penyesalan dan kehancuran hati, dengan penuh kesadaran, keikhlasan. Pertama Yohanes 1 ayat yang ke-8, kalau engkau berkata engkau tidak berdosa, engkau menipu dirimu. Ayat 9, kalau engkau mengaku dengan jujur segala dosamu di hadapan Tuhan, Dia Allah setia dan adil. Dia akan menyucikan dan mengampuni engkau dari segala pelanggaran dan dosamu. Yesaya bilang seperti dosamu seperti kermisi, Dia akan putihkan seperti bulu domba, dan seterusnya. Dia akan pulihkan engkau. Ya, asal saja engkau miliki hati yang mengasihi Dia. Sadar seketika, jangan tunda-tunda waktu. Lukas 15 ayat 17 di sana bilang, anak bungsu itu ketika dia melarat di negeri orang, hampir mati. Tapi rahasia pemulihan itu datang kepadanya hanya karena dia sadari keadaannya. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia bilang, betapa bahagianya para pengerja, para pembantu, para budak di rumah ayahku. Aku di sini ya status anak kandung, melarat, miskin, hampir mati. Dia menyadari keadaannya, dia bikin perbandingan. Ternyata meskipun mereka pembantu, mereka budak belian, tapi mereka masih lebih beruntung nasib mereka daripada saya, menyandang predikat anak kandung, tetapi melarat dan begitu hampir mati kelaparan di tempat perantauan.
dia sadar, dia ambil keputusan, dia kembali kepada Sang Bapa. Dan perjumpaan dia dengan Sang Bapa menjadi sebuah awal pemulihan kembali statusnya, dan dia begitu dipulihkan kembali. Saudara, hari ini saya mau bilang bagi kita, karena kadang orang kalau sudah pernah mengalami kejatuhan apa, dia mulai malu, minder, takut, dia mulai pesimis dengan hidup, akhirnya dia makin menjauh dari Tuhan. Itu bukan solusi. Engkau makin menjauh dari Tuhan, engkau makin susah, makin celaka. Tapi waktu engkau sadar dan datang pada Tuhan, itu sebuah langkah yang tepat. Sebab hanya pada Tuhan ada pertolongan, hanya ada pada Tuhan ada pemulihan, ada pada Tuhan ada pembaruan hidup. Engkau diangkat dan dipulihkan keadaanmu. Amin. Ya. Engkau menjauh dari Tuhan, engkau lebih susah, engkau lebih celaka. Tapi hanya orang-orang yang mau datang pada Tuhan, dia terima keadaanmu apa adanya. Dia tidak akan mempersoalkan masa lalu hidupmu. Kita manusia ini tukang ungkit-ungkit masa lalu. Allah kita dalam Yesus Kristus tidak pernah ungkit masa lalu seseorang. Dia terima kita apa adanya. Gambaran itu tertuang dalam Injil Lukas 15 itu. Waktu anak bungsu itu pulang, dia bilang, aku tidak pantas disebut anak bapa. Biarkan aku dijadikan salah seorang hamba di rumah ini. Tapi bapaknya tidak mau. Dia bilang, anak tetap anak. Saya tidak akan tukar status anak menjadi hamba. Yang penting engkau sudah kembali. Itulah gambaran hati Sang Bapa, hati Allah dalam Yesus Kristus. Waktu orang mau kembali kepada Tuhan, sadar dan mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Apapun kejatuhan sampai dalam model apapun, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia tidak ungkit-ungkit masa lalu hidup kita. Dia hanya butuh pengakuan kita yang tulus di hadapannya. Dia angkat kita, dia pulihkan kita, dia percayakan kita kepercayaan yang lebih besar dari hari-hari yang kemarin. Amin. Tuhan menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Tutup Alkitabmu, saudara.